Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini, kita masih membahas materi ekonomi kelas 11, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21 perorangan. Jadi untuk video kali ini, kita akan membahas perhitungan PPh pasal 21 khusus perorangan. Dalam video perhitungan PPh pasal 21 perorangan, nanti kita akan belajar yaitu yang pertama tentang pengertian PPh pasal 21, subjek PPh pasal 21, objek PPh pasal 21, unsur-unsur perhitungan PPh pasal 21, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21, dan contoh perhitungan PPh pasal 21 terutang. Yang pertama, pengertian PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi PPh pasal 21 ini dikhususkan untuk memungut pajak dari pajak penghasilan. Selanjutnya pembahasan kita yaitu subjek dan objek PPh pasal 21. Yang pertama yaitu adalah subjeknya pegawai tetap. Sedangkan objeknya apa? Yaitu adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur. Untuk contoh penghasilan teratur itu bisa gaji bulanan atau tunjangan. Sedangkan untuk tidak teratur itu contohnya bisa komisi atau bonus. Yang kedua, subjeknya yaitu adalah pensiunan. Untuk objeknya apa? Yaitu adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada orang yang terkena PHK. Itu termasuk subjek PPh pasal 21. Objeknya apa? Yaitu adalah penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, atau tunjangan hari tua. Yang keempat ada subjeknya adalah pegawai tidak tetap atau buruh lepas. Objeknya apa? Yaitu adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Jadi yang kelima adalah subjeknya yaitu adalah bisa pemateri, bisa narasumber seminar, itu termasuk subjek PPh pasal 21. Objeknya apa? Yaitu adalah imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi atau fee sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Itu adalah subjek dan objek PPh pasal 21. Selanjutnya unsur-unsur perhitungan PPh pasal 21. Dalam perhitungan PPh pasal 21 nanti, kita akan sering menjumpai istilah-istilah berikut ini. Yang pertama ada biaya jabatan, yang kedua ada biaya pensiun, iuran pensiun, pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, dan pendapatan kena pajak. Yang pertama biaya jabatan. Apa itu biaya jabatan? Biaya jabatan adalah biaya untuk memelihara penghasilan yang dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkatan jabatannya. Besaran biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kedua ada biaya pensiun. Apa itu biaya pensiun? Biaya pensiun adalah biaya untuk memelihara penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara bulanan. Jadi, biaya ini diterapkan khusus untuk menghitung pajak penghasilan penerima pensiun berkala. Besarannya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Jadi, setiap penerimaan bruto kita sebelum dikenakan pajak itu kalau untuk pegawai tetap itu harus dikurangkan dulu dengan biaya jabatan. Sedangkan kalau
pensiunan ketika dia menerima pendapatan sebelum dikenakan pajak, dia harus dikurangkan dulu dengan biaya pensiun. Jadi perbedaannya di situ. Selanjutnya iuran pensiun. Apa itu iuran pensiun? Iuran pensiun adalah iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada pengelola dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan sifatnya mengurangi pendapatan bruto. Jadi, biaya pensiun dengan iuran pensiun ini dua hal yang berbeda. Kalau untuk biaya pensiun ini pengurang bagi para pensiunan yang menerima pendapatan tiap bulan. Kalau iuran pensiun ini dibayarkan oleh pegawai tetap yang dibayarkan setiap bulan. Biasanya dibayarkan untuk tunjangan hari tua. Itu adalah iuran pensiun. Jadi manfaatnya nanti iuran pensiun itu bisa dirasakan ketika orang pegawai tetap itu sudah pensiun dari pekerjaannya. Selanjutnya pendapatan tidak kena pajak. Apa itu pendapatan tidak kena pajak atau PTKP? Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Jadi di sini pendapatan kita setiap bulan itu tidak akan langsung dikenakan pajak, tapi harus dikurangkan dulu dengan pendapatan tidak kena pajak. Tujuannya adanya pendapatan tidak kena pajak atau PTKP itu selain untuk asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu yang kedua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau seandainya dari penghasilan itu langsung dikenakan pajak, otomatis akan memberatkan si wajib pajak. Makanya ada pendapatan tidak kena pajak. Itu salah satunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah pendapatan kena pajak atau PKP. Apa itu pendapatan kena pajak atau PKP? Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diperoleh dari pendapatan neto dikurangi PTKP. Jadi pendapatan kita setiap bulan setelah dikurang-kurangi yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, atau kurangi lagi dengan pendapatan kena pajak, baru itu nanti menjadi pendapatan kena pajak. Inilah menjadi dasar untuk perhitungan penghasilan kita yang dikenakan pajak. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, itu yang pertama sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. Jadi untuk wajib pajak pribadi itu nanti pengurangnya sebesar 54 juta dari penghasilan netonya. Bila mana wajib pajak itu sudah menikah, akan ditambah lagi sebesar berapa? 4.500.000. Apabila istrinya itu bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami, terus pajaknya itu diikutkan suami, maka pengurangnya ditambah lagi, yaitu sebesar 54 juta, bukan 4.500.000. Dan yang terakhir yaitu adalah 4.500.000 untuk setiap tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan si wajib pajak, maksimal 3 orang. Jadi bila mana wajib pajak itu menanggung keluarganya, itu juga nanti akan menjadi pengurang dari pendapatan yang akan dikenakan pajak, maksimal 3 orang. Biasanya bisa anak atau ibu ayah. Biasanya ini adalah patokannya dari lihatnya itu dari kartu keluarga atau KK. Selanjutnya yaitu adalah tarif pajak penghasilan. Nah, setelah ketemu penghasilan kena pajak dari wajib pajak, nanti baru akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, contoh misalkan di sini penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu tarif pajaknya 5%. 50 juta sampai 250 juta yaitu sebesar tarif pajaknya 15%. Untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Sedangkan di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Ini kalau kita lihat dari tarif pajak yang dikenakan itu menunjukkan bahwa tarif pajaknya itu berupa tarif pajak progresif, yaitu di mana semakin tinggi penghasilan kena pajak wajib pajak itu tarif pajaknya semakin tinggi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menghitung PPh pasal 21. Ini langkah-langkahnya untuk kita nanti praktek menghitung. Yang pertama kita hitung dulu penghasilan brutonya. Yang kedua, setelah kita hitung penghasilan bruto, kita hitung pengurangnya seperti apa? Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Dengan catatan biaya maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Atau untuk pensiunan nanti pengurangnya adalah biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Catatan maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per
tahun. Dan iuran pensiun. Jika ada itu juga nanti pengurang dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto. Yang ketiga, setelah ketemu penghasilan neto, kita hitung PTKP sesuai dengan status Anda. Jadi statusnya itu wajib pajak pribadi itu sudah menikah atau belum menikah, mempunyai tanggungan atau tidak. Jadi di sini dihitungnya PTKP sesuai dengan status Anda. Yang keempat yaitu hitung penghasilan kena pajak atau PKP Anda, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP. Nanti ketemu penghasilan kena pajak. Yang terakhir, setelah ketemu PKP, kalikan penghasilan kena pajak dengan lapisan tarif pajak yang berlaku. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, demikian pembahasan video kali ini. Bila ada pertanyaan, ketik saran langsung saja ditulis di kolom komentar. Terima kasih.